Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi sama Kak Tanti di podcast Kelakar Pak Itam di Kedai Pak Itam malam hari ini, malam Minggu tanggal 8 Mei 2026. Alhamdulillah malam hari ini kita udah kedatangan anak-anak kita, adik-adik kita karena ngomongnya Kak Tanti ya. Yang hijau-hijau nih seragamnya semuanya. Ya, ini ijo-ijo ini ada arti yang berbeda karena Kak Tanti pakai ungu, ya. Mungkin hanya karena udah hijau aja gitu ya, atau sesuatu dari tema kita malam ini adalah dari forum anak, ya. Ini judulnya aja dari anak untuk anak, mau ngapain kita ya gitu ya. Nanti mungkin ada yang cerita. Di sebelah kanan saya ada Bu Nina, ya, sebagai kakak pembina gitu ya, kalau pramuka kakak pembina gitu. Dan adik-adik yang lain ketuanya Alisa ya. Kemudian nanti Alisa bisa kenalin teman-teman yang lainnya ya. Di live TikTok mungkin malam hari ini nih, kebetulan malam Minggu kita ketemu sama anak-anak yang semuanya adalah anak-anak yang kreatif ya, yang harus berbicara. Kita ingin berbuat. Sebagai anak kita ingin berbuat, tapi juga untuk siapa? Untuk kita juga seperti itu. Oke, kita langsung ke Alisa atau ke Bu Nina dulu? Ke Bu Nina ya, silakan Bu Nina. Ini kebetulan beliau yang bawa pasukan ke sini nih. Saya juga bingung mau nanya apa. Gitu. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua rekan-rekan, teman-teman yang nonton juga yang di TikTok ya, yang setia selalu mantengin Kelakar podcastnya Pak Itam ya, yang selalu dinanti. Ada Ibu Istanti di sini ya. Terima kasih banyak sudah menyediakan ruang bagi kami. Kami memperkenalkan diri sebagai pasukan Forum Anak Belitung. Kebetulan saya sebagai pembina dari Forum Anak. Nama saya Nina Kreasi. Kebetulan bukan hanya sebagai pembina, saya juga pemerhati, juga penyuara ya, seperti tokoh pemerhati anak lah ya. Kalau forum anak panggilnya Bunda. Jadi anakku banyak Bunda gitu. Soalnya kalau kakak kayaknya nanti akan jadi kakak-kakak terus nanti kayak Kaseto kan, walaupun umur berapa tetap kakak gitu. Ya jadinya Bunda. Di sini juga ada adik-adik ya, anak-anak yang mewakili 56.000 anak Belitung, karena penduduk Belitung kan sekitar 180.000. 30% itu anak-anak. 30% itu sekitar 56.000 jiwa. Anak-anak terhitung dari usia berapa adik-adik? Anak-anak 0 sampai 18 tahun. Termasuk juga dengan anak yang di dalam bayi dan kandungan. Nah, itu juga termasuk. Jadi yang 56.000 itu 0 sampai 18 tahun. Oke, mau perkenalan diri dulu? Ya, selanjutnya langsung kita kasih ke Ketua Forum Anak. Ketuanya. Silakan Kakak. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Tanti dan juga Bunda Nina. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Alisa Amalia. Kebetulan saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung dan menduduki bangku kelas 11. Nah, di sini juga saya dipercayakan dan diberi amanah untuk menjabat sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Belitung tahun 2026. Dan di sini saya juga membawa rekan-rekan saya. Di samping-samping saya yang pertama ada wakil saya, Alam Syaditya Saputra, sekolah di bangku kelas 11, lebih tepatnya di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Dan juga di sebelah Alam ada kakak-kakak fasilitator kita, namanya Kak Amna Sandibuana. Saat ini Kak Amna duduk di bangku kelas 3 SMA dan bersekolah di Madrasah Aliyah Darul Arafah. Nah, di sebelah Kak Amna juga ada Duta Anak tahun 2026 yang dipercayakan amanahnya untuk menjadi sebuah wadah menyuarakan hak-hak anak untuk anak-anak di Belitung, Akila Sabariwa. Dan dia bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung, tepatnya duduk di bangku kelas 10. Oke, ini tadi karena dibilangin bahwa usia anak-anak itu 0 sampai 18 tahun,
kelihatan wajahnya memang masih imut-imut semua. Iya benar. Termasuk Bunda juga ya. Ih, keren. Jadi awet muda kan? Jadi Ya, awet deket-deket muda, anak. nggak kelihatan gitu ya. Tadi salah Kak Tanti mestinya pakai baju hijau juga gitu ya, biar kelihatan sama. Tapi yang nggak bisa gitulah ya. Kita juga harus sadar diri bahwa ternyata usia itu kemudian berpengaruh ke semua. Nah, ini alhamdulillah ya Bunda udah jelasin bahwa ini ada Forum Anak Belitung. Sebetulnya terbentuknya Forum Anak ini mulai kapan? Apa baru setahun ini atau gimana? Mungkin Bunda Nina bisa jelasin dulu deh. Oke. Forum Anak Belitung ini sebenarnya kalau secara nasional itu sudah lama dari tahun 2006 itu sudah ada sebenarnya. 2006. Tapi kalau di Belitung itu baru terbentuk tuh sekitar mungkin 2011, 2011. Jadi udah banyak sih alumni-alumninya. Oh, Gitu. Jadi Forum Anak yang Belitung setiap tahun itu mereka ada perwakilan dari setiap sekolah di Kabupaten Belitung ini. Kemudian mereka mengadakan kongres anak, kongres anak. Kemudian mereka ada menyusun suara anak, yaitu mereka bikin sidang plenonya Bu Tanti. Wah, Nyusun suara keren. anak yang mau disuarakan kepada pemerintah. Mereka mau menuntut apa gitu loh. Nanti itu disampaikan kepada pemerintah gitu loh. Karena seharusnya kebijakan itu apa tadi? Tidak ada kebijakan yang yang berdampak pada anak yang tidak mendengarkan suara anak. Ya, sebaiknya itu ya. Ya, salah satu mungkin Bu Tanti tahu kemarin kita mensoundingkan misalnya tentang MBG gitu loh. Gitu lah. Karena ya itu kan dampaknya pada anak kan, untuk Betul. anak kan gitu. Gitu. Jadi Bu Tanti, Forum Anak Belitung ini dari 56.000 itu 56 peserta yang mengikuti tahun 2026 ini kemudian terpilih 10 duta anak gitu loh. 10 ya. 10 duta anak ini ya, mereka adalah duta-duta yang seperti pada setiap dinas itu biasanya suka ada kan duta genre atau duta zakat atau duta apa gitu loh. Mereka lah yang membantu mensosialisasikan kepada peernya mereka, ke teman sebayanya Teman mereka. sebaya. Tentang apa? Oke, Tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Jadi prinsip kita ada apa? 2P apa? Pelopor dan pelapor. Pelapor dan pelopor. Kita jelaskan nanti pelopor dan pelopor ya. Nah, itu dia. Jadi Kak Alisa, waduh, yang saat ini terpilih dipilih atau secara aklamasi atau bagaimana? Dipilih. Dipilih Iya. oleh teman-teman itu sendiri. Iya, jadi Oke. pemilihannya itu kayak kita tuh mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa ketua yang akan meneruskan tongkat estafet di kepengurusan selanjutnya gitu, Bu. Oh, oke. Terus jadi beban nggak? Kebetulan enggak sih ya, karena amanah yang dititipkan itu tuh kan memang sudah harus dijalankan dengan sebaik mungkin kan. Iya, Dan iya. mengemban amanah ini tuh ya berarti memang kita tuh sudah mampu gitu. Sudah Jadi mampu, ada ya. baiknya dijalankan tanpa adanya rasa-rasa beban gitu. Oke, udah mampu untuk menjadi leader dari teman-teman lainnya. Ini satu organisasi ada strukturnya apa aja? Wakil, sekretaris, atau gimana? Iya. Oke. Tadi siapa yang SMP ya? SMP 1 ya? Wakil aku. Oh, wakil aku, wakil kamu. Boleh dong ngomong. Yang siapa namanya tadi? Itu di sebelahin sana aja. Ini buat Bu Nina ya. Oke. Itu. Oke, perkenalkan nama aku Alamsyah Aditya Saputra. Oke. Seperti yang tadi, aku saat ini duduk di bangku kelas 9 SMP. Hmm. Aku dipercaya sebagai wakil ketua Forum Anak saat ini, dilakukan pada saat musyawarah bersama. Iya. Iya. Sebelumnya menjabat apa? Atau baru pertama kali langsung di forum Kebetulan ini? sebelumnya juga aku menjabat sebagai duta genre, Duta genre. lalu duta pesona, lalu pernah juga menjadi duta anak tahun 2025. Oh iya, berarti sebelumnya pernah jadi duta anak 2025 Iya, tadi ya. Berarti ini yang paling kecil atau masih ada yang SMP yang lain ya? Kebetulan masih ada. Ada yang kelas 8. Ada yang kelas 8. Iya. Ya, ada yang jadi semua ya SMP, SMA, SD nggak ada? Enggak SMP ada. SMA aja. Oh, SMP, SMP, SMA. Iya. Pesantren. Pesantren. Oke, Pesantren. yang pesantren dulu dong ngomong juga gitu. Siapa Bang namanya? Kenalin. Baik, perkenalkan, nama saya Amnes Sandi Buana. Saya sekarang duduk di bangku ini menjadi fasilitator atau sebagai memfasilitasi wadah anak-anak yang ada di Belitung. Dan alhamdulillah sekarang saya
berada di kelas 3 SMA di Darul Arafah di pondok pesantren. Udah itu aja. Oke, iya. Terus ketemu dengan teman-teman di luar pondok tuh seneng nggak, Bang? Sangat senang sekali ya. Yang pertama kita juga menambah wawasan dan juga mungkin yang ada di pondok ini sangat orang-orang yang di luar pondok ini sangat memberikan saya insight dan juga merangkul. Jadi forum anak itu tidak hanya sebuah organisasi tetapi mereka ini mengajarkan bagaimana caranya kita bisa berkeluarga dan juga bagaimana caranya kita bisa merangkul meskipun kita dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Oke ya. Yang berbeda-beda itu tadi juga termasuk ada yang beda agama gitu ya, Iya, ada yang ada. beda suku pastilah ya. Ini rata-rata memang kelahiran Belitung atau gimana? Enggak. Macam. Ada juga ya. Ada juga yang anak luar biasa, Bu. Oh, ada anak Kayak luar biasa. SMA luar biasa, Ah. termasuk sekolah yang misalnya swasta Kristen, Iya, Katolik, iya. Ada semua ya? Semua juga kami. Oke. Ya. Satu lagi Abang duta. Abang apa posisinya di sini? Silakan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Akila Sabariwa. Di sini saya sebagai duta anak tahun 2026. Saya berasal dari MAN 1 Belitung sama dengan Kak Alisa. Oh iya. Dan saya sekarang di sini duduk di bangku kelas 10 SMA Iya. atau kelas 1 SMA. Iya. Iya. Jadi duta bahasa waktu itu bersaing dengan banyak. Duta anak. Salah. Duta anak itu bersaing dengan yang lain. Artinya ada kompetisinya gitu ya. Iya. Gimana pengalamannya, Bang? Kalau untuk pengalaman pada saat seleksi yang pasti kalau yang namanya seleksi kan kita menegangkan. Menegangkan. Iya, menegangkan. Terus kita tuh kayak aku harus bisa bersaing nih sama yang lain. Aku harus bisa. Iya. Nah, jadi situ tuh posisinya sungguh menegangkan, yang pasti seru juga, menyenangkan. Dan kita tuh di situ tuh nanti tuh kita dibahas kayak apa sih itu forum anak atau duta anak. Iya. Jadi situ nanti kita ditanyain apa itu forum anak, duta anak, dan nanti kita juga diwawancarai sama kakak-kakak fasilitator dengan pengurus-pengurus yang lainnya. Oh, oke. Diwawancarai. Iya. Gemetar nggak gitu ya? Yang pasti nervous tuh pasti ada. Nervous. Pasti ada. Iya. Oh, oke. Ibu balik lagi ke Kak Alisa lah ya, Boleh. yang mengemban tugasnya. Ini berarti baru selesai dinobatkan gitu ya? Iya, baru. Seminggu yang lalu ya? Tanggal berapa? Tanggal 30 April April. kemarin. Oh, 30 seminggu April. kemarin. Oke. Ini kan berarti ada teman-teman yang baru atau ada masih teman-teman yang lama gitu? Kebetulan kan tahun 2025 kemarin Alisa juga menjabat sebagai duta anak Oke. sama dengan Alam, dan di sini masih ketemu juga sama teman-teman yang lama. Cuman memang ada beberapa yang nggak lanjut lagi di tahun ini. Iya. Yang nggak lanjut ini karena sebenarnya masih sekolah ya? Masih. Oh, oke. Kirain sudah alumni gitu, udah perguruan tinggi kan tadi katanya dari 2011 ya, Iya. Bunda ya. Dari 2011 itu kan berarti sudah nggak anak-anak lagi gitu ya. Iya, tapi ini ikatan ininya masih Masih? sangat kuat. Jadi walaupun oke. sudah alumni udah lama-lama, Iya. kayak kemarin tuh kita 2016 ya angkatannya itu datang ke kita, terus mereka kita ada kayak Ramah ramah tamah, tamahnya. Jadi iya. alumni itu biasanya suka ngasih apa ya, kayak Ngasih advice tahu ya, pengalaman mereka pengalamannya. gitu. Kan Iya. nanti mereka saling lagi nanti ke provinsi, nanti ke Oke. nasional lagi. Jadi mereka sharing-sharing cerita-ceritanya gitu. Iya. Hasil sharing itu sebetulnya apa ya? Tugasnya itu apa, Kak Alisa? Tugasnya nanti sebagai ketua ada tugas apa nih buat Kak Alisa? Kalau menurut Alisa sendiri ya, sebagai ketua itu dia itu mengarahkan dan juga memantau terkait gimana dengan jalannya program kerja anak-anak duta nanti gitu. Oh. Nah, program kerjanya apa? Nah, kebetulan sih kami memang dalam waktu dekat ini mau mengadakan rapat perdana. Nah, nanti rapat perdana itu membahas tentang program kerja dari 10 orang duta. Nah, 10 orang duta ini nanti memang dibagi dalam per klaster, jadi ada 5 klaster. Nah, terus nanti setiap duta ini dibagi menjadi 2 orang, dan nantinya pada saat rapat perdana itu mereka itu mempresentasikan hasil program kerja mereka.
Jadi iya. baru akan dibahas di rapat perdana gitu. Klasternya apa aja coba? Iya, Klasternya klasternya, yang pertama heeh. itu ada hak sipil dan kebebasan. Oh, hak sipil dan Terus, kebebasan. Mau catet lah apa itu. Terus klaster yang kedua itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga itu ada kesehatan dan juga kesejahteraan. Yang keempat itu ada pemanfaatan waktu luang dan pendidikan. Setelah itu yang kelima itu ada perlindungan sosial. Perlindungan khusus. Waduh, banyak sekali ya. Iya. Ini Kak Tanti juga yang ngerasa berkecimpung di bukan di dunia anak lagi, ini kayaknya semacam klasternya berat-berat gitu. Hak sipil dan kebebasan. Seperti apa? Siapa yang mau menjelasin Coba, tentang hak sipil dan kebebasan ini? Boleh? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hak sipil dan kebebasan itu menurut saya adalah anak-anak ini berhak untuk mereka mendapatkan hak yang seharusnya itu wajib untuk didapatkan untuk anak-anak, seperti KIA dan juga KIP Oh, oke. Iya, dan juga hak iya. pendidikan Akte kelahiran. dan akte iya, kelahiran. ya, Nah, ini jadi ya, hak sipil. jadi kan menurut saya itu banyak sekali orang tua yang umurnya 40 tahunan sekarang membahas tentang anak-anak atau masalah anak-anak. Nah, tetapi mereka ini belum merasakan mungkin bagaimana caranya atau bagaimana rasanya mereka ini, anak-anak kecil ini diteror dari Discord jam 2 malam gitu kan. Nah, jadi seperti itu kita itu harus mendapatkan, kita juga harus mengetahui berita-berita tentang anak-anak seusianya gitu. Jadi tidak harus dari orang tua, tetapi dari kita untuk mereka, dari anak untuk anak. Iya, Jadi paham. orang tua mungkin bisa memberikan edukasi atau memberikan solusi, tetapi tidak tidak pas gitu buat kita biasanya. Jadi kita ini sebaya, tapi kita juga punya punya solusi yang sangat membantu untuk mereka gitu. Itu aja. Oke, itu ya maksudnya ya. Ini Kak Tanti terus terang baru kebuka nih. Oh, maksudnya itu gitu ya. Yang termasuk di sini Keren, adalah bagaimana anak-anak itu punya akses terhadap informasi yang sesuai untuk usianya. Jadi yang konten-konten pornografi atau apa itu, atau mereka bijak bermedia sosial, nah itu juga termasuk di dalam klaster 1. Klaster itu tadi, klaster 1 itu ya. Nih klaster 1. Ada berapa tadi klasternya? Ada 5. Ada 5. Iya. Berarti nomor 2-nya tadi Lingkungan lingkungan keluarga dan alternatif. alternatif. dan pengasuhan alternatif. Tar dulu deh ya, kita nanya yang itu ya. Apa namanya? Ini keren-keren ya isi klasternya. Bang siapa manggilnya? Amna. Siapa Bang manggilnya? Amna. Sudah menjadi fasilitator, sudah melewati fase pernah menjadi tahapan-tahapan duta dan sebagainya. Saya pernah menjadi duta tahun kemarin, tahun 2025. 2025 ya. Terus kemudian merasa punya amanah lagi untuk menjadi fasilitator. Seperti itu ya. Gimana sih pandangan Abang terhadap anak di Belitung nih terutama? Pandangannya secara umum. Pandangan saya sebenarnya tidak hanya di Belitung ya. Oke. Jadi saya pernah membaca di 1 tahun terakhir, di mana 2025 saya ini sebenarnya korban bully dari SD. Oke. Nah, jadi saya ini sekolah pindah-pindah. Mungkin kalau misalkan dihitung saya udah pindah 5 kali sekolah. 5 kali. Nah, ini yang kelima, dan saya juga mempunyai tekad kalau saya harus berubah gitu. Iya. Nah, saya akhirnya menemukan orang yang mengenalkan saya dengan forum anak, yaitu Ustadz saya, namanya Ustadz Slamet. Nah, beliau ini adalah seorang ustadz yang ada di Darul Arafah. Beliau memperkenalkan saya atau memperkenalkan organisasi atau forum yang namanya Duta Anak. Nah, jadi dari situ saya langsung berpikir kalau misalkan saya tidak bisa kalau berubah cuma saya sendiri, tapi juga saya berhak untuk merubah orang lain, dan juga sembari saya juga membenahi diri sendiri. Nah, jadi sebagai fasilitator atau sebagai duta anak, saya ini memandang ada 10% anak ini terkena kekerasan di Indonesia. 10%. 10%. Bahkan lebih. Bahkan Yang lebih. tidak tercatat lebih ya. itu lebih Nah, banyak. Kalau misalkan kita bayangin ya, 10% ini
misalkan ada 30 orang di satu kelas. Itu 3 orangnya ada anak-anak yang lagi berjuang sendirian untuk melawan mentalnya yang sedang down dan juga mentalnya yang sedang rusak karena mungkin teman-teman sebayanya yang mereka juga saling menjatuhkan. Jadinya datanglah kita sebagai mungkin imunisasi mental, untuk mengimunisasi mental mereka lah istilahnya. Jadi tapi karena saya sudah menjadi fasilitator, jadinya saya memberikan arahan untuk para duta-duta dan juga pengurus, dan juga memberikan apa yang mungkin terbaik bagi mereka gitu. Iya. Jadi pernah dibully terus tapi bangkit ya, nggak merasa ini jadi down gitu, disemangatin gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Kak Alisa, ini tadi kalau belum rapat untuk program kerja tadi ya, kira-kira lebih kurang apa tuh program kerja yang mau dibuat? Lebih Kalau kurang. untuk program kerja duta sih kemarin itu kan kita memang sempat menyuruh mereka untuk membuat dalam satu PPT gitu ya. Nah, nanti itu dari aku dan juga dari Alam sama pengurus-pengurus lain itu nanti bakal memberikan review gitu terkait dengan gimana program kerjanya mereka. Nah, yang kemarin kita baca itu memang program kerjanya tuh pada bagus-bagus. Terus juga mereka tuh kan dibagi 2 orang gitu ya. Jadi mereka tuh saling berdiskusi gitu. Terus ada yang program kerja dari klaster 4 itu kemarin kayak mereka tuh mau bikin edukasi tentang budaya Belitung gitu. Oh, oke. Itu yang 4 tadi apa? Pendidikan dan Pemanfaatan waktu luang. dan pemanfaatan waktu luang, berarti rencananya akan membuat Kayak edukasi tentang budaya Belitung. oh oke, edukasi budaya Belitung ya. Itu masuk deh kayaknya sama podcastnya Kelakar Pak Itam gitu ya. Nanti kita bisa kerja sama lagi. Boleh. Pengen tahu Bu Nina, anak-anak ini ya, dari tadi kita udah ngobrol meskipun baru sebetulnya baru berapa menit nih. Kayaknya udah jago-jago semua ya. Kalah Ibu, jadi malu ntar ngomongnya agak-agak belepotan gitu. Waktu umur segitu kita ngapain? Kita ngapain ya, bener. Gimana pandangan Bu Nina terhadap keseluruhan program Forum Anak ini sebetulnya Bu? Iya, gini, sejauh yang saya sudah lakukan ya selama pembinaan ini, sudah selama 3 tahun belakangan ini, mereka ini anak-anak yang ingin tumbuh gitu. Jadi di Forum Anak inilah rumah di mana mereka bertumbuh gitu loh. Kita selalu bilang gitu ya. Dan rumah aman. Kami selalu bilang ini adalah pondasi awal dari mana kita berorganisasi. Ini bukan hanya cuma sekedar organisasi tapi keluarga. Jadi rumah aman di sini tidak ada mereka ngerasa ngejudge atau apa gitu. Nah, bertumbuh kemudian mereka bisa melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang sesuai sama apa yang mereka mau minati gitu loh. Jadi kami tuh banyak kegiatan bahkan yang di luar daripada proker ya. Kita lakukan, misalnya kita melakukan apa aja ya, diskusi buku, kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan lain lah yang nobar misalnya nanti kan kita diskusinya tuh Bu berat-berat Bu. Iya, bacaannya berat-berat. Saya sengaja kadang-kadang saya tinggal dimancing-mancing aja tuh mereka. Kayak kemarin bikin press release tentang MBG itu udah cepet aja gitu langsung gitu. Ini latihan banget ya, critical thinking. Saya rasa sih dari seluruh organisasi, saya bisa klaim ya, organisasi untuk anak-anak usia remaja yang sekarang ini ya, yang basis untuk critical thinking ini Forum Anak gitu loh. Mereka dengan pengalaman di sini, insya Allah sih kalau dalam mereka melanjutkan nanti kakak-kakak alumni pun seperti itu ya. Mereka melanjutkan nanti di perkuliahan, kemudian di pekerjaan mereka sudah punya basic critical thinking yang bagus gitu, dan skill-skill lainnya ya, public speaking, terus attitude-nya dan sebagainya gitu, dan cara berorganisasi. Itu sih saya sangat bangga sekali sih sama mereka. Tinggal gimana aja gitu loh, mau apa aja as long as itu positif gitu ya. Gitu. Iya. Ini tadi kegiatannya kan istilahnya banyak yang kemudian mungkin dipengaruhi oleh keluarga. Misalnya malam ini mau ngapain? Malam di mana? Gitu ya. Kumpul-kumpul sama siapa? Ada nggak sih semacam misalnya dari teman-teman tuh bilangnya
Ya oke lah, keluarga mestinya support lah ya, atau mungkin dari teman-teman yang ngapain sih gitu, penting amat, ada nggak semacam seperti itu? Mungkin Bang siapa? Akila. Boleh Bang Akil yang ngomong nih, Duta 2026 berarti kan? Oke, jadi kalau tentang dari keluarga ya, yang pasti kita sebagai duta anak ini pasti mempunyai banyak masalah, apalagi kita sebagai anak ya. Karena kita dalam keluarga itu kita pasti dianggap paling kecil gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain tuh orang tua kita tuh kayak sering panik, sering takut gitu kan, takut kita sama ya. kenapa-kenapa. Ibu juga begitu. Iya. Nah, tentu itu tuh bisa menjadi penghambat bagi kita sebenarnya. Penghambat ya. Iya. Karena kita tahu mau melakukan sesuatu yang kegiatannya positif, tapi orang tua kita tuh tidak tahu apa kegiatan itu kan, apa isinya. Nah, terus nanti mereka beranggapannya, ih kau nih ngapain nih, kau nak gini-gini, kau nih kepak gini segala macam, kau balik jam segini, pengeluaran kau banyak segini. Nah, tentu itu yang membuat mereka itu jadi kayak, aduh, aku mau nak ikut ini pasti tidak disuruh, jadi malas pula aku nak ngikut kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah. Nah, kalau di lingkungan temen, tentu di sini kita banyak juga yang merasakan kayak apa kan kau nih duta-duta sok keren juga kau nih, Sok keren, emang keren kok gitu aku Iya. gitu ya, harus pede begitu kan? Iya, kita kalau dibilangin gitu kita bodo amat aja, tapi adalah menanggapi sedikit kayak aku kemarin ya pernah dibilang kayak gitu juga. Kau nih ngapa kan jadi duta anak, emang kau bisa apa? Nah, itu. Aku jawab dengan gini, aku bisa kok, buktinya aku bisa jadi duta anak, kamu jadi apa? Iya gitu ya. Iya. Langsung dibales gitu, Iya. dibales jutanya. Karena kalau kita diamin tuh mereka tuh kayak semakin menjadi-jadi. Oh gitu Iya, ya. Jadi harus mereka dijelaskan, iya. harus dilawan gitu. Karena kalau kita nggak lawan ya, nggak bales, nanti mereka tuh malah asyik nih ngebully yang lain tuh kan, bilangin yang lain tuh kan, diam, coba yang lain Itu sebetulnya dari pandangan anak-anak Iya, ya. Itu ya dunia mereka itu. Makanya kalau Iya, kita tuh kita kadang harus sebagai orang tua memahami tuh itu. kadang-kadang kita kan gini ya posisinya. Tapi pada saat kita memposisikan kita sama rendahnya dengan anak-anak, kita lihat menyelami bagaimana sih dunia mereka tentang bully aja tuh. Dia udah pernah ngerasain dibully kan. Iya. Jadi duta anak tuh bukan hanya tentang duta anak seluruh, tapi duta keseluruhan ya, duta anti bully ya, duta untuk kita MBG yang gimana, yang bersuara gitu loh. Itu bener-bener deh. Inilah momen selama mereka bertugas ini mereka terus menyuarakan. Gitu. Iya. Ya. Abang yang di SMP, ya tadi Ibu lupa siapa namanya abang? Akila Sabariwa. Akila, terus Amna, kemudian abang Alam. Ya. Semua. Semua. Alisa. Ini aja Nina. Iya benar. Nina gitu ya. Abang yang di SMP merasa ada perbedaan nggak antara, maksudnya aku jadi paling kecil ini kayak diatur-atur atau apa gitu sama yang ada di sini, atau ada perbedaan gitu setelah berada di lingkungan orang anak nih? Ya disayang karena lebih kecil mungkin, atau enggak, gimana perasaannya Bang? Jujur kalau di forum anak sendiri itu sebenarnya aku tuh ngerasa kayak gak ada batasan antara adik kelas sama kakak kelas. Jadi ya kayak humble aja gitu. Bisa sharing-sharing bareng. Walaupun mungkin kadang yang kakak kelas ini pengalamannya jauh lebih banyak, tapi yang kakak kelas ini kadang bisa menjadi tempat mendengarkan keluh kesah aku, bisa jadi tempat sharing-sharing lah. Sering ya. Seperti itu. Jadi kayak kalau forum anak sendiri itu aku kayak kurang anggap sebagai organisasi, tapi sebagai keluarga atau rumah kedua aku. Betul, jadi rumah kedua gitu ya. Iya. Karena tadi apakah itu terhubung dengan bahasanya pengasuhan alternatif? Oh bukan ya. Bukan. Iya, ya? pengasuhan alternatif juga. Iya, kan kita ngerasa bahwa keluarga itu di sana gitu ya.
ini ya saya kan istilahnya kita juga butuh pengasuhan. Mungkin salah satu alternatif pengasuhannya di forum anak begitu ya. Karena Bunda punya beban berat nih, banyak anaknya. Benar, Iya benar, kayaknya benar. sih pengasuhan alternatif. Iya, semacam ya Semacam. mungkin, atau ada pemahaman lain di sisi pengasuhan alternatif ini. Coba ada yang mau Mungkin ada yang jelaskan? bisa Kak Apa itu Alisa pengasuhan sendiri alternatif? gimana maksudnya? Silakan Alisa. Ya, Kak Alisa. Oke, izin menjawab ya Iya. Ibu. Jadi kalau menurut pandangan Alisa pribadi, di sini tuh anak-anak tuh berhak untuk mendapat pengasuhan yang layak, yang aman bagi dia. Karena seperti tadi yang disebutkan sama Kak Amna, hampir 10% anak Indonesia itu memang terkena kekerasan kan. Nah, itu tuh kebanyakan kekerasan itu justru datang dari keluarga sendiri. Bahkan mungkin lebih. Nah, jadi di sini tujuan menurut Alisa ya, tujuan dibuatnya klaster ini itu untuk gimana ya? Kayak membuat anak-anak itu diusahakan untuk mendapat perlakuan atau pengasuhan yang layak gitu untuk dia. Karena di usia kami yang sekarang ini yang mungkin sedang tumbuh, ingin mencoba banyak hal, diasuh itu rasanya kayak perlu banget dan penting banget gitu. Ya diasuh itu bukan berarti ya kayak bayi gitu Iya, ya. bukan. Apa namanya? Ditimang-timang. Timang-timang ya, artinya tidak selamanya pengasuhan itu kita hanya dianjong-anjonge kalau bahasa Belitung ya, tidak pernah dididik secara disiplin, tidak pernah ditegesin ya. Sekarang pemahaman pengasuhan lingkungan keluarga yang tadi, apakah semuanya pernah mendapatkan permasalahan lingkungan keluarga yang keras mungkin? Ada? Enggak? Janganlah ya, jangan ya. Jangan sampai sih. Kalaupun Iya, gimana ada. Bu Nina? Iya, kalau lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif kan memang tuh karena saya berkecimpung juga di situ ya Ibu ya itu. Kan setiap anak itu tadi udah dibilangnya berhak untuk mendapatkan lingkungan keluarga di mana dia bisa aman, tumbuh, berkembang sebagaimana selayaknya dia tumbuh berkembang gitu. Nah, tapi gitulah, setiap anak itu punya resiliensi kelenturan yang berbeda gitu loh. Ada anak yang mungkin nggak beruntung gitu loh. Kita kan bilang ya, kita nggak bisa milih orang tua juga nggak bisa milih anaknya gitu loh. Kita nggak bisa milih di mana kita dilahirkan gitu. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan dengan bagaimana kita saya sering banget bilang ini, menuliskan sejarah hidup kita sendiri, nggak lepas dari bagaimana lingkungan keluarga kita dibesarkan. Itulah yang jalan yang kita pilih gitu. Jadi dalam hal ini ya kami di Forum Anak itu bertugas untuk hayo mengadvokasi lah gitu loh. Ayo kita kalau di lingkungan keluarga itu kan ada duta genre kan ya, gimana kita anak-anak juga berencana terus berkembang baik dulu baru berkembang biak. Jadi peak air-nya itu di dalam klaster yang ini Bu gitu. Seperti itu. Jadi pengasuhan yang berbasiskan hak anak itu bukan berarti memberikan hak-haknya itu tanpa jor-joran, enggak. Tetap aja setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya dimensi yang berbeda gitu loh. Dan bagaimana nih kita juga menggroundedkan ya pengalaman sebagaimana anak tumbuh, orang dewasa juga, orang tua juga tumbuh. Mereka juga belajar. Jadi bersama tumbuhnya. Kita juga walaupun kita nanti pakai sampai cucu juga ngerasa ya, oh ya jadi nenek kayak gini gitu loh. Oh jadi orang tua gini. Jadi itu deh yang perlu dipahamin juga ya. Mereka juga akhirnya mengerti gitu ya. Oh iya ya kalau orang tuaku nggak bisa milih aku dilahirkan, aku juga nggak bisa milih orang tua gitu loh. Bagaimana kita bisa berkompromi gitu loh dengan ilmu-ilmu yang kita punya. Sekarang kan zaman sekarang kan ilmu pengasuhan udah lebih banyak ya, lebih banyak gitu dengan ini luka-luka trauma antar generasi itu bagaimana tidak diteruskan lagi. Kalau zaman dulu kita Bu ya, kita sore disuruh balik main kasti ya gitu kan, dia batang seri ya gitu kan. Nah, sekarang kan anak-anak main HP terus malah disuruh keluar dari kamar susah kan. Nah, itu berbeda, tantangannya berbeda. Jadi yang di klaster 2 ini ya bermacam-macam gitu ininya dengan antar generasi itu tantangannya berbeda-beda. Iya betul. Nah bagi anak-anak kalian kan anak-anak tadi ya, ada nggak merasa bahwa orang tua saya nggak bener nih? Enggak. Berarti sudah punya komunikasi yang baik, ya. Artinya kalian menjadi duta
ya mungkin benar-benar berkat dukungan keluarga seperti itu ya. Artinya dikasih tahu nggak sih, Ma, Pa, aku tuh di sini tuh diajarin begini ya, dan tidak akan memutuskan, maaf nih ada bunda-bunda baru gitu ya, ada teman, akhirnya kalian lebih banyak tersita waktunya untuk forum anak atau untuk bunda yang di sini. Ada nggak orang tua punya jealous gitu atau gimana? Apa-apa nih dikit-dikit forum anak, mama nggak diajak lagi ngobrol gitu. Gimana kira-kira, siapa yang mau jawab? Aku boleh? Boleh. Oke. Jadi kalau Alisa itu memang lumayan dekat, bukan lumayan sih, memang sangat dekat. Mama itu udah kayak friend gitu. Iya, Waduh. sama mama, sama ayah itu memang Alisa itu tipikal orang yang selesai kegiatan itu Langsung selalu curhat, cerita. langsung cerita. Iya, Oke. Kayak pas pulang dari kegiatan kongres kemarin tuh, ya pokoknya sampai mulut berbusuk tuh cerita Iya, terus si gitu. A, si B. Iya. Bunda Nina itu orangnya begini gitu ya. Gimana gitu ya. Nah, Iya. Terus juga mereka tuh bukan tipikal orang tua yang kayak ngekang gitu loh, Bu. Mm-mm. Jadi mereka tuh membebaskan Alisa selagi Alisa tuh mampu untuk menjalaninya. Alisa juga bisa ngebagi rata waktunya, nggak sampai ada yang ngerasa kayak tadi jealous gitu, Iya. yang nggak sampai ngerasa yang kayak gitu. Nah mereka tuh membebaskan gitu, karena mereka itu tipikal orang tua yang kayak membiarkan anaknya itu untuk tumbuh dan mengenal banyak hal-hal positif di luar sana gitu. Kalau orang tua Alisa tuh kayak gitu. Iya. Tepuk tangan dong buat orang tuanya. Ini pasti di balik anak-anak kita pasti ada orang tuanya. Ini nonton nggak kira-kira mamanya? Mama Alisa nonton nggak gitu ya? Tadi si Alisa bilang sama ayah Kasih kalau tahu. Alisa podcast ya. Nanti Iya. Alisa juga tadi bilang kalau live di TikTok. Kemungkinan si ayah gitu. nonton. Oh gitu ya. Ya kalau Kak Tanti maunya begitu ya. nanti ya ini alhamdulillah ya live TikTok maupun next kita podcast Kelakar Pak Itam ya. Ini sesuatu yang berbeda banget Bu Nina ya dibanding dengan yang mungkin sudah pernah kita sajikan ya di Kelakar Pak Itam. Karena ini terus terang jago banget, keren banget ya. Ngomongnya keren, pemikirannya keren ya. Ini ada satu yang pengen Ibu tahu. Bang yang SMP dulu, sekali Iya, lupa Bang. namanya. Alam. Cita-citanya apa, Bang? Sudah Kalau- punya cita-cita belum? Aku sendiri sebenarnya itu pengen jadi koki. Pengen jadi koki. Silakan ke kedai Pak Itam. Kita butuh koki. Gimana? Kok bisa mau jadi koki? Karena kan kayak dari kecil itu aku Oke. tuh suka penasaran gitu. Coba buat sesuatu. Oh, oke. Kadang sampai pernah buat sesuatu gagal, ya udah coba lagi, gagal, Coba coba lagi. ya, gagal coba lagi. Walaupun gagal lagi. Iya. Tapi iya. hal itu nggak mematahkan kalau aku tuh tetap pengen jadi koki. Oke. Apakah di koki itu nanti tidak akan ketemu dengan apa kuali gitu ya? Apa seperti itu? Enggak. Kenapa pengen jadi koki? Kalau aku itu pengen jadi koki itu karena memang hobi masak. Hobi masak. Tapi kalau boleh jujur, aku kurang hobi kulineran, tapi aku hobi masak. Oh gitu, justru ya berarti selalu memberikan yang terbaik, sajian yang Iya. terbaik untuk orang lain. Oke, siapa dulu yang mau ditanya cita-cita nih? Bang, ya coba. Cita-cita saya yang pertama pengen jadi aktor. Aktor film, keren. Soalnya kayak saya tuh kayak suka banget kayak tiba-tiba tuh mungkin ganti ekspresi atau yang lain-lain gitu kan. Sekarang lagi acting nih? Enggak. Jadi rasanya tuh kayak ada experience yang berbeda gitu kalau oke, misalkan kita oke. itu lagi syuting atau di depan kamera gitu kan. Iya. Jadi di depan kamera kita beda dan di luar kamera juga kita beda gitu. Jadi mungkin Bermain mempunyai- karakter gitu tadi bermain ya. karakter gitu. Nah, terus Oke, yang oke. kedua saya juga pengen jadi apa namanya kayak Panji Pragiwaksono juga. Itu kayak salah satu idola saya, bukan pelawak Panji, tapi stand up Ah, comedy. bukan menjadi seorang pelawak tetapi dia ini Pendobrak sebenarnya bendobrak. kayak gitu. Jadi Bener-bener. dia tuh berani tapi juga dengan kelucuan-kelucuan dia tuh bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan. gitu. sedang terjadi saat Ah, ini sedang ya. terjadi. Oke. Gitu. Iya, Gitu aja. iya. Keren. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Yang koki juga. Ayo, yang dua lagi. Abang, apa cita-cita sebelum ke Alisa? Boleh.
Kita nggak usah ditanya lagi. Ah iya benar Ibu mau jadi apa? Boleh Bu, silakan. Oke. Sebelumnya saya tuh ingin menjadi TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Wah. Udara, Iya. udah kelihatan dari posturnya kayaknya lulus nih, alhamdulillah. Terus gimana? Kenapa jadi mau jadi TNI? Oke. Jadi kenapa TNI Angkatan Udara? Yang pertama dari tentara itu kan memang kemauan saya, dan juga saya ada keluarga dari Palembang sana, om saya TNI. Nah, kenapa milihnya Angkatan Udara? Karena papa tuh dulu pengen aku tuh jadi pilot. Nah, jadi aku berpikir, aduh, papa pengen aku jadi pilot, aku jadi TNI. Ya udahlah, TNI Angkatan Udara aja, kan sama-sama jadi pilot. Oh Jadi iya, tentara. sama-sama jadi pilot. Iya. Ya, benar. Ya amin ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Berarti cita-citanya sekarang tadi makan makanan yang bergizi. Ya benar ya. Iya, benar. Iya, kalau misalnya nggak makan yang bergizi kan dia ditesnya fisik itu ya, lebih banyak ya. Artinya secara disiplinnya tadi karena dia udah bilang kalau ada teman bully aku bilangin aja gitu kan, berarti udah mulai itu seperti itu. Kak Alisa mau jadi apa? Kalau aku tertarik ke guru, jadi Oh, ke guru. pendidikan, iya. Oke. Nah, waktu itu sempat di mana itu kan ada pelajaran sejarah. Nah, jadi waktu itu memang sempat guru aku tuh bilang, kamu cocok nih kalau misalkan jadi guru sejarah gitu. Oh Nah, gitu, sudah iya, guru sejarah. aku juga gak tau kenapa beliau tuh berpikir kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata aku tuh memang orang yang suka gitu ngelihat hal-hal yang kayak bersejarah gitu. Aku suka kayak kalau misalkan ada yang tahu channel Nadia Omar tuh kan biasa ada tuh ngebahas tentang sesi sejarah. Nah, aku tuh suka nontonin yang kayak gitu. Storyteller ya. Iya. Kalau gitu langsung pertanyaannya dari Ibu ya. Tadi bilangnya Kak Tanti ya depan mereka ya udah Ibu ya. Udah pernah lihat podcast Kelakar Pak Itam? Udah pernah. Iya, lihat cerita Bahkan, sejarah? Kalau misalkan lihat cerita sejarahnya sih belum, Oke. tapi kalau terlibat di podcastnya ini udah yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Kan yang pertama jadi duta yang lain. Iya, Ya, duta yang betul. lain. Nah, coba lihat sejarah karena fokus Kelakar Pak Itam podcast itu adalah tentang budaya dan sejarah. Oke, kenapa? Kan anak muda nggak tahu. Iya benar. Ada nama jalan Rahat. Rahat. Jadi ada tokoh Depati Ki Agus Rahat. Rahat, Depati Rahat. Ada jalan Gegede. Itu Haren harus tahu. Kan tadi sukanya sejarah Iya. kan? Berarti mulai dari yang lingkungan terdekat dulu. Habis itu tanya mamanya, silsilahnya nenek kita dari mana gitu ya. Umak kita bapak dari mana? Galor. Ya, kalau orang Belitung itu kemarin tahu rumah adat? Iya, ada lembaga adat Melayu Belitung karena memang dasar Belitung dari Melayu. Jadi saya kuliah umum nih ya malah yang jelasin. Ini menarik semuanya, Bu. Kan kita bicara pemanfaatan waktu luang, ya. Ini forum anak. Berarti mereka sudah bisa mengatur antara jam pelajaran sekolah dengan kegiatan lainnya tadi. Seperti apa, Bu Nina? Ada nggak misalnya ketika kegiatan forum anak harus disurati ke sekolah bahwa ini mereka ada kegiatan atau seperti apa mekanisme selama ini gitu? Iya sih. Biasanya sih kalau bisa sih tidak mengganggu waktu sekolah ya. Betul. Jadi kami usahakan sih biasanya sih ya Jumat sore atau Sabtu gitu biasanya kegiatan-kegiatannya itu. Atau pas waktu libur biasanya gitu. Ya. Tapi kegiatannya itu ya mereka diatur lah sedemikian rupa yang nggak ganggu sekolah gitu loh. Karena mereka juga di sekolah juga pada aktif-aktif Bu, ini OSIS juga kan. Iya, nggak saya Iya, tanya tadi ya. organisasinya juga banyak juga betul, gitu di luar betul, daripada ini gitu. betul. Dan kalau di forum anak ini untuk pemanfaatan waktu luang ada kayak kita ya bikin bikin tadi diskusi buku. Saya juga bahkan kita kalau yang mau menjelang ini anak-anak ada mau SMA udah mau perkuliahan biasanya udah disounding tuh mau kuliah di kemana. mana, Ya, minat betul. dan bakat juga gitu loh. Kebetulan memang kita bukan cuman wadah buat ini aja gitu loh, tapi juga gimana mengantarkan mereka juga gitu loh untuk meraih potensi terbaiknya. Itu sih yang penting Iya, gitu loh. makanya tadi ditanya cita-citanya kan, artinya mm. kita punya target A, untuk dari sini ke situ kita sudah harus lewat jalan mana. Jalan mana. Tuh, seperti itu ya. Iya. Ya,
berarti pendidikan itu kan kita tadi punya target paling tinggi ya terhadap kawan-kawan kalian yang lain. Iya. Punya nggak kepedulian, misalnya ada yang nggak bisa nurusin sekolahnya gitu ya, atau kemudian tadi dia dalam pembelajarannya itu kesulitan, pernah nggak ketemu? Karena misalnya memang ya kita kan nggak semuanya jago matematik gitu ya, nggak semuanya jago tampil seperti abang tuh yang kenapa kamu ikut forum anak kan tadi gitu? Apakah karena kamu ngomong terus jago ngomong gitu, atau karena memang aku nggak rajin matematik jadi aku bela yang ini? Gimana tuh kira-kira bang? Abang dulu deh. Iya. Oke. Jadi dari pandangan aku sendiri ya, orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya orang yang dijauhi dari lingkungan, dari teman-teman. Iya, kenapa? Karena dia mungkin maaf dari pandangan saya, dari pandangan mereka tuh kalau dia itu ada sedikit kelainan atau perbedaan dari mereka ini. Ya apa ya? Kalau mereka tuh pendiam, malu, kalau bercakap tuh gelagapan. Nah, itu mereka tuh pasti menjauhi di ini. Nah, itu kita menjadi poin penting sebagai duta anak. Kita ini harus mengajak dia kayak kita bersosialisasi. Kalau orang enggak ada, kita harus jadi orangnya. Iya. Kamu jadi hero-nya gitu ya. Kita menjadi merangkul dia ya seperti itu. Berarti termasuk jeli nggak ini? Ada nggak di lingkungan itu memang anak seperti ini? Di kelas? Di kelas aku ada satu. Di kelas ada satu. Iya. Terus sudah diupayakan untuk mendekati. Alhamdulillah dia di kelas sekarang lah ada kawannya. Oke. Lah dia lah mulai bercakap dan kelakar kawannya, lah berani mulai nanya ini nih gimana rumusnya. Gitu. Iya. Terus ngasih tahu nggak ke guru gitu, Bu, ini Bu, tolonglah Bu, atau kamu sendiri? Duta anak. Enggak. Ya, belum sampai ke. Iya. Ya, bisa nggak sih seperti itu? Artinya forum anak ini adalah bukan hanya ini kan kumpulan anak-anak yang memang perwakilan dari sekolah kemudian berprestasi gitu ya. Ada nggak sih misalnya kalian juga membentuk komunitas lagi di luar itu, artinya kalau ada yang mau masuk gitu ke sini itu bisa nggak sih Bu? Itu gimana Bu? Forum anak tuh sebenarnya pada intinya sih membawahi semua anak di Belitung ya. Okay. Pada intinya ya semua apapun juga anak-anak yang ini kalau mau join di semua kegiatannya sok atuh boleh betul. aja Nanti gitu. kalau ada kegiatan open untuk umum semua dirangkul Semua gitu ya. dirangkul. Bukan berarti misalnya si A si B mewakili yang ini terus nggak bisa ngajak yang lain gitu kan. Itu kan maksudnya ya. Oh oke. Kalau Bang yang dari pondok pesantren kan udah kelas 12 nih kira-kira. Ini gimana ya beban untuk kata ibu tadi mau kuliah terus meninggalkan teman-teman sebagai asuhannya itu gimana Bang? Sebenarnya di pondok ini banyak juga tantangannya. Sangat banyak sangat ya. banyak. Oke. Terutama dari perizinan dan juga dari segi perizinan yang pertama. Jadi saya juga sebenarnya ada rasa bersalah juga kadang-kadang sama forum anak kurang bisa membersamai kegiatan. Tetapi saya punya tekad gimana caranya saya itu bisa memperkenalkan atau menyuarakan suara-suara anak ini di dalam pondok pesantren. Jadi sebenarnya itu masih banyak banget sesuatu yang harus dibenahi atau masalah-masalah yang masih harus dibenahi di dalam pondok pesantren. Yang kadang pemerintah atau tokoh-tokoh daerah ini masih belum tahu dalamnya pesantren itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang harus dibenahi dan juga mungkin saya tidak bisa nyebutin kesalahannya atau permasalahannya apa, tetapi itu juga harus sadar bahwa ada loh pengasuhan-pengasuhan di Belitung ini yang mungkin juga harus diperhatikan. Tidak hanya di SLB atau yang lain. Sebenarnya sekolah-sekolah yang swasta atau yang itu kan bentuknya pengasuhan alternatif. Iya. Jadi kita itu terpisah dan juga di luar keluarga. Jadi kita membangun keluarga sendiri yang ada di pondok. Tuh. Nah, jadinya di situ sangat banyak juga yang yang tidak diperhatikan kadang.
seperti psikologis para santri atau kelainan-kelainan para santri. Misalkan mereka ini mungkin kalau di pondok yang dipisah ya. Jadi dulu itu saya mondok banyak tuh, kayak ada yang dipisah cewek cowok sekolahnya. Nah, terus ada yang dicampur. Nah, saya itu kayak mengamati dampak-dampak yang biasanya tuh yang saya lihat gitu. Kalau misalkan di pondok yang dipisah putra-putri, nah jadi kan biasanya kan putra-putra aja nih. Nah, biasanya di situ ada aja kayak oknum-oknum atau siswa-siswa atau para santri yang biasanya tuh nah jadinya LGBT itu sangat dekat. Ini bukan menyebarkan aib atau apa, tapi kita harus benar-benar melakukan penguatan ini ya, bagaimana caranya ya, jangan sampai ya melebar gitu ya, karena ini semacam virus juga ya Bu Bunda ya. Betul. Jadinya semacam itu ya. Jadinya kita juga mempunyai di forum anak itu gimana caranya pemerintah juga harus tahu nih kalau misalkan nggak cuman di luar aja loh, tapi di pondok juga ada yang kayak gini gitu. Dan mereka juga harus memberikan edukasi atau fasilitas yang mungkin bisa membuat anak-anak ini sadar kalau misalkan banyak sekali masalah-masalah yang perlu dibenahi. Iya, berarti konseling butuh ya Bu ya. Betul. Iya. Ini tadi berbicara kesehatan, itu berarti klasternya ya. Iya. Mungkin ya Bu. Pengasuhan alternatif. Iya. Klaster 2. Klaster 2 ya. Iya, termasuk misalnya daycare juga, penyediaan untuk daycare itu juga anak yang dia terpisah sama orang tuanya ya Bu ya. Selama berapa jam orang tuanya kerja, dia harus tinggal di situ. Itu juga kasus-kasus yang ada di nasional itu yang viral-viral itu bukan nggak mungkin terjadi di Belitung. Kita tahu juga beberapa kasus yang tahun belakangan ini yang cukup viral dan cukup menyenyakan itu juga beneran terjadi loh di Belitung gitu loh. Yang tadi yang di pesantren itu, sekarang pesantren itu jadi sorotan banget kan, jauh banget sekarang tuh, makanya jadi turun banget santri itu yang di pesantren seluruh Indonesia itu. Kalau Bu Marlina hadir di sini mungkin beliau lebih punya kapasitas untuk bicara tentang hal itu. Tapi memang ini jadi PR banget, mengapa ada apa ini gitu loh dengan mekanisme pesantren itu, pengasuhan di pesantren itu. Nah, makanya jadinya ayolah kita sama-sama perhatikan juga, sama-sama kawal juga gitu loh. Jadi cerita tentang anak ini hadir itu, dia hidup itu bukan hanya hidup aja loh, dia itu hadir kan karena ada dua orang tua. Nah, kadang-kadang ini orang tua itu ya itu dia tidak hadir gitu loh Bu. Tidak hadir. Nah, itu yang di klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kami juga ya menyuarakan tentang bagaimana peran ayah tadi ya Bu ya. Peran ayah itu kemarin dia Bu ya, fatherhood itu bukan hanya sekedar pencari nafkah gitu loh. Jadi banyak sih Bu isu-isu tentang anak ini yang kebetulan sekarang ini karena di media digital lebih banyak ke up ya. Jadi kadang kita ngelihatnya mereka ini ya generasi strawberry ya dibilangnya ya. Lembek ya. Padahal sebenarnya bukan gitu juga gitu loh. Mereka tuh mau bersuara, berbeda dengan generasi kita yang lebih sulit untuk dapetin informasi, segala sesuatunya kan kita harus berusaha dulu ya. Kalau mereka kan too much information, terlalu banyak banget. Jadi mereka harus milah gitu. Kebetulan waktu kita sama dulu 24 jam. Anak saya nanya kemarin tuh, Bunda dulu nggak ada HP ngapain aja gitu. Lah kita ngapain aja Bu di angkot misalnya ya. Kalau nggak ada HP ya ngobrol sama orang, menikmati pemandangan. Random aja ya Bu ya, mikirnya tuh. Tapi anak-anak sekarang kan berbeda gitu loh ininya. Nah, inilah yang mereka suarakan bahwa kami ini nggak semuanya loh digeneralisir sebagai generasi strawberry gitu loh. Mereka juga punya pemikiran yang kritis dengan dunianya. Kata Ali bin Abi Thalib bilangnya apa Amnah? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi emang nggak bisa dibanding-bandingin sih. Setiap anak, setiap zaman tuh punya tatanan yang berbeda. Iya. Tapi yang jelas ini tadi mungkin di luar prediksi Bu Tanti nih, udah di sini ngomongnya Bu Tanti ya, gitu bukan Kak Tanti. Karena kalian berani ngomong gitu. Ya biasanya mungkin ada semacam klaster lintas generasi tadi ya gitu. Nih sama yang jadi moderator kita emak-emak ya gitu ya.
nggak berani lah aku ngomong, males lah gitu, benar nggak? Kan bahasanya mungkin maunya yang sepantaran gitu mungkin ya. Ibu juga tadi anggapnya mau ngasih KST untuk moderator ya, tapi kemudian beliau KST-nya nggak bisa, jadi ibu aja. Tapi kalian sudah berani mengeluarkan, kan artinya tadi berbicara tentang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat takut diomongin ya, seakan-akan tabu ngomong kayak gitu ya. Padahal itu adalah hal yang harus disampaikan seperti itu ya. Terutama ini kita berani nih ngomong di live. Kita ngomong nih orang Belitung nih gitu ya istilahnya ya, bahwa anak-anak perlu diperhatikan. Yang ngobrol di sana kira-kira ada yang mau diobrolin nggak? Sebelum sampai sana ya, nanti mereka ini kalau kita bicara kesehatan lagi, kesehatan yang belum kita omongin ya, tentang misalnya ya mah aku tuh sakit gitu, atau mah aku tuh lagi nggak mau sekolah, kan pasti kadang bohong kamu sekolah gitu. Pernah nggak dapat semacam gimana kita menyampaikan bahwa dari sisi kesehatan atau saya juga perlu diperhatikan, karena tadi udah menulis, sudah bersuara tentang MBG nih ya mereka ya. Gimana ini Bang ini Alam? Dapat MBG di sekolah? Dapat. Dimakan habis? Biasanya dimakan. Kadang kalau nggak masuk dikasih teman. Oh gitu, kan nggak cocok ya? Atau nggak cocok makanannya? Kalau nggak masuk, iya mau nggak mau gitu. Ada yang nggak dimakan nggak itu? Kadang-kadang sih ada. Kadang-kadang ada. Karena emang gurunya juga memperingatin kalau misalnya dari MBG-nya ada bau-bau yang kurang harus dikasih tahu ya, jangan langsung ditelan gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Ibu mengenai kesehatan. Gimana kita ngasih tahu ke orang tua kalau memang saya sedang kurang sehat atau bagaimana? Ini kalau menurut aku sendiri, kadang kan orang tua itu ada yang nggak percaya sama anaknya sendiri. Ya, jadi waktu anaknya bilang, "Mah, aku izin dulu sekolahnya, aku lagi demam, gak enak badan." Nah, orang tua biasa bilang, bohong itu. Tadi malam juga masih semangat aja. Padahal kan biasanya dari subuh kita ngedropnya. Oh iya, baru mulai ngerasanya. Jadi itu tuh biasanya karena kurang komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi mestinya gimana jadinya? Nah, inilah fungsi forum anak. Oke. Forum anak ini kayak tadi pengasuhan alternatif. Kita itu mengasuh bagaimana anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Kadang-kala kita juga sharing-sharing dengan orang tuanya langsung. Kira-kira jadi orang tua itu sebaiknya bagaimana? Oh gitu, nasehatin orang tua jadinya. Iya. Karena kadang anak itu butuh didengar juga. Butuh didengar. Iya. Oke. Karena kan ada juga orang tua yang menganggap anak itu gak usah ikut campur. Oh gitu, pernah digituin? Kurang pernah, tapi mungkin ya. ada teman-teman di luar sana. Iya. Nah, jadi dari forum anak itu kita itu ngerangkul bagaimana anak-anak itu bisa nyaman. Mungkin boleh lewat kita ceritanya, kita kasih saran, pendapat, saling sharing lah. Jadi anak-anak itu bisa membangun kepercayaan dengan orang tuanya. Mungkin bisa dengan pelan-pelan berkomunikasinya. Mah, tadi malam itu aku emang semangat-semangatnya, tapi waktu subuh itu mungkin karena faktor kedinginan, cuaca, badan aku tiba-tiba ngedrop. Jadi mungkin sebaiknya aku gak sekolah dulu hari ini. Jadi tetap harus jujur ya, jujur dan kasih kepercayaan bahwa aku tuh sakit beneran loh Ma, bukan menghindari guru yang galak atau PR yang banyak gitu kan. Nggak boleh kan kita bohong kan? Boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya, maksudnya bohong-bohong sunnah gitu boleh nggak Bu ya? Maksudnya untuk melindungi teman, pernah nggak berbicara seperti itu? Nanti kamu kasih tahu aja sama orang tua kamu bla 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 gitu. Misalnya agak di luar topik, aku minta maaf dulu. Sebenarnya aku itu pernah ngelihat salah satu teman aku di kelas, dia itu kayaknya ada masalah mentalnya. Karena aku ngelihat perilaku dia di kelas itu, ini tangan dia itu dia barcode. Namanya Barcode itu yang beset-beset ya. Yang dia buat luka di tangannya. Nah, aku coba dia tanyain kenapa kayak gitu. Aku minta guru BK aku, tentunya kalau di sekolah aku guru BK-nya itu humble, jadi pelan-pelan mendengar nasihat. Kita sama-sama ke atas ke ruang konseling. Kira-kira sebaiknya gimana? Ada apa? Pokoknya suruh anak itu cerita. Karena kadang orang dewasa itu
hanya langsung menasehati gitu. Iya, langsung Karena kan kita menjudge gitu Iya. ya. padahal kita sebenarnya butuh yang pertama itu butuh didengar. Betul didengar. Ya, oke. Siap podcast Kelakar Pak Itam, siap mendengarkan kalian. Iya. Mungkin kita coba dengar yang lain nih, ngobrol sendiri mereka. Ada yang mau didengar suaranya? Boleh, silakan tampil di depan. Ayo. Boleh, ayo. Ayo isu-isu sini, yuk. kesehatan mental nih sekarang Ya, lagi banyak nih topiknya. Iya, betul. Kasih mic deh yang saya aja ya. Satu-satu. Siapa boleh? Langsung berdiri aja di situ, nanti dikasih mic-nya. Oke. Boleh. Satu-satu juga boleh. Saya ini gini bla 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 biar semuanya didengar. Nah, gitu. Biasanya kita banyak kru. Oke, satu-satu. Kami ini malam minggu. Siapa yang mau bicara dulu? Yang mau bicara dulu? Oh, kenalin saya ini, saya Apa manfaatnya ada di sini? Atau nggak ada manfaat sama sekali? ya. Silakan, boleh siapa duluan? Semuanya dapat giliran ya, semua dapat giliran. Oke, abang duluan. Oke. Kenalin namanya, dari mana, sekolahnya, terus tugasnya apa di forum anak ini, kan ada bidang-bidang. Terus cita-citanya apa? Karena tadi yang lain sudah ya, oke. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Riko Surya Pratama. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Tanjung Pandan. Saat ini berada di kelas 9, bentar lagi lulus. Di Formanak saya menjabat sebagai koordinator Formanak, koordinator Humas Formanak. Dan cita-cita saya sendiri sebenarnya cukup banyak. Ya, terutama sih jadi pemerintah. Yes. Boleh. Kalau bisa presiden, amin. Presiden. Oke, aku mau ngasih tanggapan dikit tentang podcast ini. Ya, tentang Kelakar Pak Itam. Pertama-tama terima kasih kepada tim Kelakar Pak Itam telah mengundang kami ke podcast ini. Menurut saya podcast ini pastinya cukup bermanfaat. Mengingat dari forum anak sendiri itu materinya dari anak untuk anak, jadi podcast ini sangat mengedukasi bagi anak-anak begitu. Dan orang tua juga. Iya, dan juga forum anak ini juga jadi belajar juga tentang podcast gitu. Begitu. Terima kasih. Apa kita bikin podcast tandingan? Kenapa? Itu papanya sudah nonton live tadi. Aku dulu. Oke, perkenalkan nama aku Clarin Wijaya. Biasanya bisa dipanggil Clay. Aku di forum anak sebagai koordinator Medinfo, yaitu media informasi. Jadi aku tuh tukang-tukang dokumentasi di Medinfo. Cita-cita aku pengen jadi dokter. Dokter anak terutama. Aku pengen banget jadi dokter anak. Menurut aku podcast ini salah satu tujuan memperkenalkan forum anak juga di masyarakat kita. Jadi podcast ini sangat bermanfaat untuk forum anak dan juga bisa mengedukasi teman-teman lain agar bisa lebih mengenal forum anak. Dah, itu aja. Ada lagi? Kasih W, kasih O. Kasih W. Wow, keren. Ayo. Oktav. Nanti giliran kalian yang harus duduk di sini. Ya, Duta. Ini salah duduk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Barka Ramadan. Kalian bisa panggil aku Barka. Di forum anak ini aku sebagai duta anak tahun 2026-2027. Aku sebagai dari klaster 3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, cita-cita aku ingin menjadi aktor.
dokter. Kita harus minta tanda tangan sama foto sama dia. Nanti kalau dia udah ngetop, Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ferdinand. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Tanjung Pandan. Di Forum Anak, saya berperan sebagai duta anak dari klaster 4 yang berfokus pada pendidikan, budaya, dan pemanfaatan waktu luang. Cita-cita saya ada 2 sih. Penyanyi, kalau enggak jadi pramugara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Nazwa Ramadhani Huta Barat. Aku berasal dari SMA PGRI Tanjung Pandan. Di Forum Anak, aku berjabat sebagai duta anak dari klaster 3, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Cita-citaku insya Allah menjadi psikolog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nadira. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Tanjung Pandan. Saat ini saya di Duta Anak berasal dari klaster 4, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan juga kegiatan budaya. Cita-cita saya insya Allah menjadi dokter. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Edi Irvin. Aku berasal dari SMP Negeri 6 Tanjung Pandan. Saat ini aku duduk di di bangku kelas 8 dan di Duta Anak. Aku sebagai Duta Anak Kabupaten Belitung tahun 2026 dan tahun 2027. Sebenarnya sih di Duta Anak ini ada orang yang sangat menginspirasi aku untuk lebih mendorong aku lebih maju ke sini lagi. Dan aku sekarang di klaster 5, yaitu hak perlindungan anak. Dan mungkin cita-cita aku sendiri, aku mempunyai cita-cita yang sangat yang mungkin sangat aku nak, yaitu aku ingin jadi guru. Lebih tepatnya aku ingin jadi guru agama. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Laura Agnesia. Aku berasal dari SMK di 3 Tanjung Pandan dengan jurusan Tata Busana. Untuk cita-cita aku sendiri sama dengan jurusan aku, yaitu Tata Busana. Aku ingin menjadi desainer yang terkenal, dan mungkin jika tidak di rezeki di situ, aku ingin menjadi seorang guru anak-anak itu di TK. Menurut aku podcast ini benar-benar keren karena ini menjadi salah satu alternatif untuk anak-anak tahu kegiatan-kegiatan kita dan gimana sih forum anak itu. Mungkin singkatnya gitu aja. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Sepiana Zaila Nabila Putri. Aku menjabat sebagai anggota Humas di Forum Anak Kabupaten Belitung. Dan saat ini aku sedang bersekolah di bangku kelas 9 SMP Negeri 4 Tanjung Pandan. Untuk cita-cita, aku bercita-cita untuk menjadi seorang jaksa. Terima kasih. Itu mantan ketuanya itu. Oh iya. Halo teman-teman semuanya, penonton setia Kedai Pak Itam. Mungkin dari kami fasilitator Forum Anak Belitung tentunya mengucapkan terima kasih karena adik-adik kami sudah diajak bergabung bersama. Dan saya salut sih sama Kedai Pak Itam karena gak nyangka ternyata ada podcast sekeren ini di Belitung ya teman-teman semuanya. Dan tadi ya sebelumnya aku belum jujur Bu ya, tapi pertama kali lihat tuh langsung terpukau gitu loh, ternyata ada podcast sekeren ini di Belitung gitu ya. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Dan mungkin pesan aku
Terima kasih tentunya untuk Kedai Pak Itam sudah mengundang Forum Anak dan tadi pembicaranya juga luar biasa sekali. Saya harap dari podcast ini ada hal-hal yang bisa diambil dari anak-anak Belitung dan juga penonton yang ada di rumah. Forum Anak itu hadir bukan hanya sekedar organisasi, tapi kami di sini hadir untuk menjadi wadah kreativitas dan juga aspirasi dari anak-anak Belitung. Adik-adik sudah merumuskan suara anak Belitung, disuarakan ke Bupati dan kami harap suara kami tidak hanya sebagai suara di atas kertas, namun juga dibaca. Saya percaya bahwa anak-anak mungkin hanya bisa bersuara, tapi ayah bunda yang di ataslah yang akan mendengarkan dan merealisasikan. Jadi mohon untuk ayah bunda yang mungkin telah mendengarkan suara kami, inilah suara kami untuk anak-anak Belitung. Dan ayah bunda, ada sebuah hal yang pernah saya baca, bahwa anak-anak itu ibaratkan kertas putih yang sangat dipengaruhi lingkungannya. Bagaimana generasi kita tercipta itu tergantung lingkungannya, dan saya harap lingkungan di Belitung dan Indonesia itu mampu menjadi Indonesia yang layak anak, lingkungan yang layak anak, sehingga dapat menciptakan generasi emas 2045. Terima kasih. Ya boleh silakan. Aduh. Cukup. Terima kasih, Ibu. Mana mikrofonnya? Oke, baik, udah semuanya ya. Artinya karena pengurus semua tadi ya, yang kita nggak mungkin bisa memberikan tanggung jawab itu kepada Kak Alisa sendiri. Betul? Kak Alisa juga butuh satu pasukan tim supaya semua kegiatan di Forum Anak itu berjalan. Karena apa? Karena anak-anak juga butuh dukungan sesama anak-anak, butuh dukungan dari orang tua, butuh dukungan dari lingkungan. Tadi katanya dapat bocoran sudah ngirim surat ke Pak Bupati gitu ya. Sudah diajak audiens sama beliau. Udah disampaikan suaranya. Udah disampaikan, harus diajak ketemu. Nanti hasil podcast juga kami kasih ke beliau. Masa podcast duluan sebelum beliau gitu ya. Mau dibacakan nggak suaranya lagi? Ya, kalau apa suaranya? Boleh, siapa yang mau? Kemarin yang suaranya. Silakan. Alisa Apa yang mau disuarakan ke suara beliau? yang kemarin? Suratnya, kertasnya? Ada PDF di mana? Mungkin silakan dibuka. Tapi sebelum ke sana, yang lain coba klik podcast Kelakar Pak Itam. Kedai Pak Itam di TikTok ada, di Facebook ada, di YouTube ada. Tolong follow. Gitu ya. Iya, langsung banyak follow. Iya, langsung follow, ada teman-temannya follow karena banyak hal-hal yang menarik juga di sana. Cerita sejarah, budaya, politik lah dikit-dikit gitu ya. Tadi siapa yang mau jadi PNS katanya gitu. Siapa yang mau jadi Pak Bupati, siapa yang mau jadi presiden, ya harus belajar dari Kelakar Podcast Kedai Pak Itam kayak gitu. Ya, apa yang mau disampaikan silakan. Oke, coba. Boleh silakan, Mbak. Enggak keras-keras dong, harus keras. Baik, saya akan membacakan 6+3 aspirasi dan suara anak Belitung. Jadi ini ikut gaya-gaya corak demo yang ada di Jakarta kemarin. Oh, oke. 6+3. Iya. Oke, Sebenarnya kan 19 plus 17. Iya, banyak banget ya. Tuntutan Oke, rakyat. Nah, ini tuntutan tuntutan rakyat. anak Belitung. Oke. Yang pertama adalah membentuk dan mengoptimalkan kembali kegiatan forum anak di kecamatan. Oke. Dan yang kedua, kami meminta pemerintah bekerja sama dengan Puspaga dalam menindaklanjuti pola asuh tidak ramah anak. Boleh dilanjutkan? Oke. Lanjut. Baiklah, yang ketiga, meminta pemerintah untuk memperbaiki dan memperbanyak ruang terbuka hijau ramah anak di Belitung. Oke, Yang keren. keempat, kami meminta pemerintah memperketat pemantauan kandungan gizi pada kantin sekolah guna memenuhi standar sekolah sehat. Terus yang kelima, kami meminta kepada pemerintah memperkuat edukasi vaksin bagi keluarga guna menjamin kesehatan anak. Yang keenam, meminta pemerintah mengoptimalkan sekolah ramah anak dengan lingkungan aman dan layanan pengaduan responsif.
Terus yang ketujuh, meminta pemerintah meningkatkan pendidikan kearifan lokal di Belitung. Baik. Yang 8, mendesak pemerintah menindak tegas dan mengadili seluruh pelaku eksploitasi anak tanpa pengecualian. Dan yang ke-9, meminta pemerintah untuk memperketat peredaran narkotika kepada semua pihak, terutama anak. Itu adalah 6+3 aspirasi dan suara anak di Belitung yang telah kami rumuskan pada saat sidang pleno kemarin. Keren. Tepuk tangan. Udah sidang pleno ya. Habis itu paripurna. Kenapa +3 alasannya? Karena mau niru-niru Jakarta aja atau? Iya. Udah, maksudnya 6 itu rumusan utama, 3 itu plus gitu ya. Plus itu yang lebih diutamakan atau 6-nya yang diutamakan? Sebenarnya semuanya diutamakan. Itu keren-kerenan aja gitu ya penyataannya. Jadi 1 bulan sebelum kita mau kongres itu kita sama Bunda kayak ngomong kayaknya nih bagus Bun dibuat corak-corak yang waktu demo. Masyarakat demo itu. Oh iya. Kayak lebih menarik aja gitu kan daripada kertas putih gitu. Oke. Sudah. Sudah disurati. Pada saat Selesai ya. Kan mereka sidang pleno nih, sidang plenonya nggak boleh ada orang dewasa, cuman mereka aja tuh ini. Jadi ditutup ruangannya itu, hanya mereka saja yang merumuskan. Itu kata-katanya dari kalian sendiri atau mesin ChatGPT? Dari kami sendiri. Oh iya, oke. Sekarang kan udah digital ya. Udah artinya secara teknologi sebenarnya ada banyak yang kita bisa tiru. Murni berarti kalian menuliskan itu sendiri. Benar, murni. Keren. Tepuk tangan dong untuk Forum Anak. Semangat. Mungkin sebagai harapan nih Bunda. Ini udah ngelihat anak-anak. Tadi kan diajak ke podcast Kelakar Pak Itam, mereka pasti nanya, apaan sih gitu ya? Sebenarnya itu apa? Gimana cara nyemangatin anak-anak nih supaya akhirnya mau hadir ke sini semua? Oke. Ya, sebenarnya kalau saya itu cuma memfasilitasi aja sih. Kayaknya kalau anak-anak Forum Anak ini sangat spesial karena saya tuh bukan cuma sebagai pembina penyelenggara saja, tapi juga berdiskusi juga tentang ideologi, tentang isu-isu yang sekarang sedang terjadi gitu loh. Jadi sama mereka tuh mungkin ini anak-anak yang kritis kan, jadi mereka baru dapat juga ini wadah yang bisa nih tektokan aja kita gitu loh Ibu. Jadi harapan saya sih Bu Tanti sama anak-anak semua Forum Anak di sini, kemanapun melangkah mereka sudah punya basicnya di sini, dan mereka tuh selalu mengingat bahwa ini bukan tentang saya, tapi juga tentang bagaimana kontribusi terhadap masyarakat. Nah, kontribusinya juga terhadap anak-anak gitu. Kita pernah jadi anak. Kita tahu, kita ini kan kata kalau Pak Bupati bilang meminjam sebenarnya, meminjam waktu ini dari anak-anak. Mereka yang akan jadi masa depan. Oh iya. Iya, generasinya ini estafetnya akan dilanjutkan. Saya juga nggak akan selamanya juga di sini. Nanti mereka juga akan melanjutkan. Jadi saya senang sekali ketika berdiskusi dengan mereka, mendapatkan sudut pandang yang berbeda gitu loh. Oh ya, dunianya mereka seperti ini. Gitu loh. Jadi besar banget harapan saya. Dengan segala dunia dan negara kita yang sekarang kita kayaknya gangguan mental karena sakit hati pada negara ini banyak ya. Saya kemarin bilang nanya ke psikolog tuh kayaknya beberapa tuh ada yang curhat karena saking sakit hatinya sama negara. Bisa jadi gitu loh. Gitu. Belum lagi nih anak-anak juga menangkap ya isu-isu kayak tadi mental health barcode gitu. Tahun kemarin aja saya punya 4 loh klien yang ngebarcode itu. Tahun ini udah 2 apa 3 gitu loh yang masalah tentang ngebarcode. Itu kan berarti kan sangat dekat gitu. LGBT tadi ditangkap. Terus bagaimana ngobrol sama orang tua. Ini kan kita kehilangan banget nih momen-momen kita suka ngobrol makan bareng sama orang tua itu. Jadi saya punya harapan inilah agar mereka ini kita nggak meneruskan lagi trauma antar generasi. Nggak bisa kita hanya menuding satu generasi ini lebih baik daripada generasi zaman
zaman kita dulu gitu lah, selalu bilang zaman kita dulu gitu loh. Tapi mereka dengan tantangannya sekarang ini, mereka bisa bertumbuh, berkembang dan berkontribusi terbaik sebaik-baiknya untuk negara ini, untuk dunia ini gitu loh. Karena mereka di era global seperti ini ya. Betul. Ya, makanya diskusi sama mereka ya. Mereka punya program kayak gangan saya kadang-kadang suka sampai nitikin air mata Bu Tanti, karena mereka tuh dengan senang hati gitu loh, gak perlu saya suruh gitu loh, kreativitasnya tuh kayak tinggal gitu aja. Kalau kita kan orang tua kan nggak paham lah, gaptek lah apalah gitu ya. Mereka tuh dengan cepet aja gitu loh. Jadi harapan saya tuh forum anak ini will be the next leader lah. Dimanapun mereka akan jadi pemimpin. Berkeluarga juga mereka akan bertumbuh lah dan berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Itu sih. Sesuai dengan amin ya Allah, amin. Mungkin closing statement dari Abang dulu, kemudian Bang ini sampai terakhir Kak Alisa. Boleh, silakan. Ya, harapannya, quote-nya untuk anak-anak forum anak sendiri. Iya, boleh. Tapi belum nonton dia. Jadi gimana cara kasih masukan, kasih harapan ya? Udah nonton ya? Oke, siap. Oke. Lewat FYP. Oke, FYP ya di berandannya. Oke. Untuk pesan aku kepada anak-anak di Belitung sini, kita sebagai anak-anak kita harus berani untuk bersuara, kita harus berani untuk memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita juga harus berani untuk mengambil keputusan sendiri, karena hidup kita itulah keputusan kita, kemana arahnya kita itu adalah tujuan kita. Nah, untuk masukan untuk kedai Pak Itam nih ya. Iya. Untuk Pak Itam saya ini tempat estetik ya. Nah, cuma kenapa di sini nih agak kurang pengunjungnya? Karena mungkin faktor tempat. Nah, tempatnya tertutup gitu kan. Jadi orang tuh bercari di mana kan kedai Pak Itam nih. Iya, kan nyari-nyari tadi ya. Nyari. Aku juga tadi sempat nggak terkenal. Sempat nyari. Iya. Aku tadi sampai ke Pasar Baru sana tadi. Iya. Pakalalang tuh jadi sebetulnya. Iya. Nah, mungkin itu aja sih. Untuk podcastnya lah mantap. Nah, apalagi podcastnya lah mantap. editornya. Iya. Tema sih lah bagus. Jual kemarin teh. Ya, misalnya usulan apa lagi? Usulan podcast Pak Itam bukan anak. Iya, boleh. Misalnya apa? Tema apa yang menarik nih, angkat Bu. Coba ajak siapa gitu ya, yang dari luar juga boleh. Iya. Siapa tahu ya, kita bisa mendatangkan ini dari luar. Kita ini kan ada media sosial. Oke. Nah, kita itu kan gampang untuk mencari hal yang viral segala macam. Nah, itu bisa dijadikan untuk jadi bahan materi atau bahan pembicaraan. Nah, untuk tergantung pada siapa yang tamu undangannya, tergantung dari kedai Pak Itamnya. Nah, jadi mau ngusulin siapa? Bingung. Pak Prabowo gitu. Nah, kalau bisa Pak Bupati. Pak Bupati, iya itu Mas sudah diajak ya. Insya Allah, tapi kalau kalian yang ngajak beliau pasti mau hadir. Amin. Gitu. Ya, bareng nanti harus sama kalian. Oke, silakan Bang. Ini agak berat mungkin Bun ya. Oh, agak berat. Kritikan, saran atau apa nih? Silakan. Enggak sih. Yang pertama saya pesan ya Bu. Oke. Saya berpesan kepada anak-anak yang ada di Belitung, jangan pernah membunuh mimpi kalian karena keadaan yang ada di negara ini. Ya. Ya mungkin kita tahu negara kita tidak baik-baik saja kan. Tetapi jangan membunuh mimpi kalian karena adanya faktor kekurangan atau faktor kekurangan atau pecah belah dari bangsa ini. Karena kata Panji Pragiwaksono, dia bilang kalau kita membunuh mimpi kita, mimpi tidak akan pernah bisa dibunuh. Dia akan bangkit dari kita saat kita tua dan dalam bentuk penyesalan. Benar banget. Itu dalam banget. Jadi keren. Waktu kita kecil mungkin kita bisa meremehkan impian-impian kita bisa meremehkan
segala cita-cita atau yang lain-lain, tetapi dia bakal bisa bangkit dalam bentuk penyesalan ketika kita sudah tua nanti. Dan yang kedua adalah jangan pernah menyerah, dan juga jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita ini tidak spesial atau kita ini nge-stuck di situ-situ aja. Karena sebenarnya itu adalah tantangan media sosial yang mungkin sangat alami kita alami sekarang, zaman sekarang. Misalkan ada anak-anak yang mungkin mereka ini sebenarnya pintar, tapi mereka ngerasa stuck di situ-situ aja. Sebenarnya itu adalah pengaruh media sosial yang bisa meningkatkan standar-standar kita kepada seseorang. Kayak misalkan saya ngelihat di media sosial ada yang paling ganteng, misalkan Jeffrey Nicole. Nah, dari situ kan kita bisa meninggikan standar-standar kita. Oh iya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat yang ada di sini semuanya mungkin yang paling ganteng saya gitu. Bahasanya begitu ya. Nah, jadinya ya sejauh apapun kita melangkah, ya tumpuannya masih ada di kita dan harapan kita terhadap ya mungkin bangsa dan juga diri kita sendiri. Oke. Yang terakhir apa ya? Yang terakhir itu ya belajar untuk ilmu stoikisme aja gitu. Ini filsafat banget tuh. Iya, filsafat. Ya, soalnya ilmu yang 2000 tahun lamanya itu kita bisa pelajari dan juga sangat-sangat relevan untuk usia-usia di umur kita sekarang. Okay. Dari mengalami strawberry generation, bully dan yang lain-lain. Itu sangat relevan sih. Iya. Dan yang untuk apa pesan dari buat podcast, iya betul. Buat podcast itu ini sangat menarik dan ini pertama kali saya datang ke podcast. Iya. Dan yang paling saya sarankan sih apa ya, ke podcast diri saya sendiri mungkin. Mau tampil sendiri khusus? Iya benar, boleh. Boleh. Siap. Nanti atau mungkin sama partner saya dari Duta Genre atau yang lain. Oke, boleh. Kita kasih panggung. Waduh, kita kasih waktu nanti ya Duta Genre. Iya. Bukan, iya kita ya karena mereka ini ada yang juga aktif di Duta Genre juga ya. Jadi siap. Iya. Oke, lanjut Bang Alam. Oke, kalau dari saya mungkin nggak terlalu panjang-panjang banget. Oh iya. Tapi tetap ada pesan-pesan podcast Kedai Pak Itam nanti ya. Oke. Kalau dari saya untuk anak-anak di luar sana, jangan pernah takut untuk menyuarakan suara-suara dan hak kalian. Tetap suarakan itu. Lalu jangan pernah takut untuk bermimpi, karena bermimpilah setinggi mungkin. Karena kan kalau mimpi itu kita gratis ya Bu. Iya benar. Jadi mimpi setinggi mungkin. Karena kalau setidaknya kita jatuh di antara bintang-bintang. Empuk ya bintang-bintang. Iya keren. Lalu mengutip juga dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, kita itu harus berani. Karena kalau kata dia, keberanian itu adalah fondasi awal dari setiap perjuangan. Oleh karena itu buat anak-anak atau mungkin orang tua di luar sana, beranilah untuk menyuarakan pendapat kalian. Lalu untuk podcast Kelakar Pak Itam mungkin ya, kalau dari aku sih bagus banget ya. Topiknya bagus, terus ibunya juga humble. Mau duit berapa? Karena duit merah atau duit biru? Awal aku masuk ke sini, wah nggak tahu nih aku mau ngomong apa. Tapi melihat ibu humble juga ini, ibu asik nih. Asik gitu ya, asik benar. Kalau untuk kedainya aku lihat dari tadi dapurnya kayaknya estetik banget. Oh estetik, oke. Boleh kapan-kapan dicoba makanannya. Oh iya, kapan-kapan deh. Malam ini kan fokus podcast ya. Jadi untuk hari ini 10/10 dari aku. Oh deh, 10/10. Thank you. Terima kasih Abang. Kak Alisa boleh. Boleh dari aku pesan untuk anak-anak yang di Belitung. Untuk pesannya itu jangan pernah takut untuk menyuarakan apa yang ingin kalian suarakan. Nah, inilah fungsinya dan inilah tujuannya kami berada di sini. Kami memang terbentuk untuk menyuarakan, mengambil aspirasi-aspirasi dari kalian dan juga jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena bagi aku mimpi itu tuh kita tuh harus mimpi sebanyak-banyaknya. Masalah nanti tercapainya itu iya atau enggak, ya setidaknya kita tuh sudah punya mimpi yang indah gitu. Sama kayak Alam tadi. Setidaknya kita jatuh di antara bintang-bintang dan juga awan-awan yang empuk gitu. Nah, terus juga pesan untuk
teman-teman forum anak yang sudah membersamai selama mungkin aku kan sudah bergabung selama 1 tahun ya. Jadi bagi aku ini tuh memang benar-benar bukan cuma sekedar organisasi tapi rumah. Kalau aku bilangnya itu di sini itu kami tumbuh bersama dan juga kami melangkah bersama. Jadi susah senangnya tuh di sini semuanya terasa dan juga teman-temannya itu benar-benar yang kayak ngerangkul bukan menghakimi gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayak kita lagi down terus kita cerita sama mereka tuh ya dikasih masukan gitu, bukan malah dikasih yang kayak ih masa kau nih ngerasa macam gini-gini terus lemah kan ya kayak gitu, tapi justru dikasih semangat dan juga mereka tuh bisa banget nge-support. Terus dari teman-teman forum anak ini juga kan banyak bergabung di organisasi lain dan mereka tuh punya pengalaman yang bisa dibagi ke kami juga. Nah, jadi pengalaman kami itu bukan cuman berhenti di sini doang, tapi kita juga tahu gimana lo gitu di luaran sana. Nah, terus untuk pesan aku di podcast ini Kelakar Pak Itam, podcastnya juga udah seru dan nggak berekspek sih kalau misalkan bakal diundang ke sini sama Bunda, sama Bu Tanti dan juga sama anak-anak forum yang lain. Meskipun ini yang kedua kalinya, tapi menurut aku yang kali ini feelnya beda karena langsung di kedainya gitu. Kalau yang pertama itu memang di tempat di pinggir jalan memang waktu itu, jadi kayak kesannya tuh kayak dadakan banget gitu. Nah, terus juga di sini jujur kepo sih. Ada jual apa aja di sini. Jujur kepo dan juga di sini tempatnya lah estetik, cuman mungkin memang tadi agak masuk ke dalam gitu. Udah sih itu aja. Oke. Dan berharap diundang juga untuk yang ketiga kalinya dan mungkin siap. yang lain-lainnya juga. Iya, yang khusus ya. Untuk pemerintah daerah mungkin saran dari aku karena juga kita kan sudah membuat suara anak dan juga sudah disampaikan ke Pak Bupati langsung. Jadi sekiranya bisa langsung untuk mengambil langkah dan juga tindakan tegas untuk mengabulkan gitu atau merealisasikan suara-suara anak tersebut. Oke, keren Kakak. Mungkin Ibu ada yang mau closing terakhir atau sudah cukup? Sudah cukup kayaknya sih. Sudah ini cukup, mereka udah semua ya. Energinya dapat ya Bu ya. Energinya dapat sangat banget gitu ya. Makasih semuanya. Makasih yang di sana. Konsen ke depan nggak? Bu guru biasanya. Coba. Kalau di forum anak ada ininya apa namanya? Kita kasih. Ada jargonnya. Ya gimana jargonnya? Oh iya. Coba. Kalau aku bilang biak belitong, nanti jawabnya paling anak ke deres aksi gitu. Coba. Boleh teman-teman ikut berdiri, boleh berdiri. Oh, di belakang sini semua kalau bisa ya. Teman-teman duta, teman-teman pengurus. Mungkin kakak Fasil juga mau membersamai? Kak Okta, Kak Salsa, Kak Rati. Moto-moto kakaknya moto video boleh. Ya, di belakangnya. Oke. Sebelah sini. Adik, ada yang masih di ini udah keluar belum? Tunggu sebentar, ada temennya yang masih di dalam kamar mandi. Tunggu sebentar. Oke. Biak belitong, palingnya anak ke deres aksi. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bertemu dengan anak-anak yang keren dan mereka tentunya adalah anak-anak Indonesia Emas tahun 2045. Berani bersuara, jangan bunuh mimpi, jangan takut bermimpi. Kita tumbuh bersama. Dan mudah-mudahan yang paling penting Bapak Bupati mendengarkan supaya mereka mendengarkan realisasi tuntutan 6+3-nya tadi. Oke? Kelakar podcast Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.